sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih di jam dan saat ini. Kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu, dan biar kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Yang Kudus dari Israel. Ayat inti, anakku akan mereka segani. Dalam Matius 21 ayatnya yang ke-37. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, dengan hati seorang bapa, Allah menanggung bersama umatnya. Ia memohon kepada mereka yang memberikan belas kasihan dan pengasihan ditarik kembali. Dengan sabar ia memaparkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka dan panjang sabar menunggu pengakuan mereka. Nabi-nabi serta juru kabar dikirim untuk mendesakkan tuntutan Allah kepada para penggarap. Tetapi gantinya mereka itu diterima, mereka diperlakukan sebagai musuh. Para penggarap itu menganiaya dan membunuh mereka. Allah tetap mengirim juru kabar yang lain, tetapi mereka menerima perlakuan yang sama seperti yang pertama. Penggarap itu malah menunjukkan kebencian yang lebih besar lagi. Sebagai jalan yang terakhir, Allah mengirim anaknya dengan berkata, anakku akan mereka segani. Tetapi perlawanan mereka menunjukkan keinginan membalas dendam, dan mereka berkata satu sama lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Kita akan dibiarkan mengurus kebun anggur ini, dan kita dapat memperlakukan hasilnya sesuka hati kita. Nah, para pemimpin Yahudi tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu, mereka memutuskan hubungannya dari Allah dan menolak semua tawarannya untuk suatu penyelesaian yang adil. Kristus yang dikasihi Allah datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur, tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh. Secara terang-terangan mereka berkata, kita tidak mau orang ini memerintah kita. Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara daripada mengajarnya jauh lebih unggul dari cara mereka, dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Mereka merasa kesal atas celaan-celaan yang tak dapat mereka diamkan. Mereka membenci ukuran kebenaran yang tinggi yang senantiasa dikemukakannya. Mereka melihat bahwa ajarannya membuka kedok sifat mementingkan diri mereka, dan mereka memutuskan untuk membunuh dia. Mereka membenci teladannya yang jujur dan saleh, dan kerohanian yang ditinggikan terlihat dalam segala perkara yang dibuatnya. Seluruh kehidupan Kristus adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka, dan ketika ujian yang terakhir datang, ujian yang berarti penurutan sampai kepada hidup yang kekal atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal, nah mereka menolak Yang Kudus dari Israel. Ketika mereka ditanyai untuk memilih di antara Kristus dan Barabas, mereka berteriak, lepaskanlah Barabas bagi kami. Dan ketika Pilatus bertanya, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus? Mereka berteriak kejam, ia harus disalibkan. Dalam Matius pasal 27 ayat 22. Mari kita renungkan bersama. Kapankah saya telah berusaha untuk membungkam suara Yesus karena dia menghardik beberapa dosa yang saya hargai dalam hidup saya? Apakah saya berada dengan massa yang meneriakan, salibkan dia? Oh, mari kita renungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana pengorbanan Yesus untuk saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Dan biar kiranya kami mendapatkan berkat rohani, kami dikuatkan, dan hari Sabat ini menjadi berkat juga bagi kami semua yang sudah beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.